Halo semua, selamat datang di channel saya, Reviews. Rudy Views membahas tentang saham, obligasi, reksadana, pasar modal, kondisi ekonomi makro, dan kadang-kadang kalau ada kasus hukum yang menarik. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tantangan membuat reksadana indeks atau ETF yang berbasis IHSG. Jadi di pertengahan Juni lalu, saya mendapat kehormatan diundang oleh Bursa Efek Indonesia untuk menjadi salah satu narasumber dalam Sharia Investment Week (SIW). Waktu itu saya berdua dengan satu orang lagi dengan Bapak Su- Sunandar ya, saya lupa nama depannya apa. Nah, uh, jadi waktu itu beliau diundang untuk memberikan pandangan dari sudut pandang investor perorangan. Nah, kemudian saya karena bekerja di Panin Asset Management, perusahaan manajer investasi, diminta untuk memberikan pandangan dari sisi investor institusi. Nah, di dalam sesi tanya jawab ada peserta bertanya seperti ini. 5 tahun terakhir itu pada saat talk show berlangsung ya, itu sekitar pertengahan Juni, IHSG itu plus 44%. LQ45 itu hanya plus 4%. Nah, kenapa nggak ada yang buat ETF berbasis IHSG aja gitu? Kasarannya ya kalau beli saham blue chip LQ45 nggak bisa beat market, ya udah beli aja semuanya gitu kan. Nah, sayangnya waktu itu pertanyaannya ditujukan ke ke narasumber yang satu lagi. Saya tidak berkesempatan menjawab pertanyaan ini karena waktunya juga terbatas. Tapi kalau seandainya eh, pertanyaan tersebut ditujukan ke saya, maka kira-kira jawaban saya seperti ini. Nah, oleh pembicara yang satu lagi disebutkan ya, dia kan tidak bekerja di industri MI. Jadi kalau dia belum mengerti ya tidak apa-apa saya maklumi sih. Jadi kalau kita baca buku, memang dikatakan indeks fund itu reksadana pasif, fee-nya kecil. Nah, karena pasif artinya cuma niru doang gitu ya. Dan tidak ada nilai tambah dengan dalam pemilihan saham dan sebagainya, fee-nya bisa kecil sekali. Nah, waktu itu beliau menduga apa jangan-jangan karena fee-nya kecil ya, makanya nggak ada yang mau kerjain gitu. Ah, oke. Kalau dibilang ini kalau dari view saya ya, yang kebetulan bekerja di MI, manajer investasi, kalau dibilang tidak ada yang mau membuat reksadana atau reksadana indeks atau ETF IHSG karena fee kecil, to be honest, saya tidak setuju. Kenapa? Karena kendala utamanya bukan di fee, tapi lebih kepada peraturan sama environment. Jadi likuiditas, lingkungan lah di pasar modal Indonesia. Nah, kalau dari pemahaman saya sebagai pelaku di bidang manajer investasi ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau saya perusahaan mau membuat produk meniru IHSG, itu ada dua pilihan. Satu buat reksadana indeks, dua bikin ETF. Nah, kalau reksadana indeks itu reksadana bisa dibeli di MI-nya langsung, bisa dibeli lewat selling agent, bisa dibeli lewat gerai. Selling agent itu contohnya kayak bank, sekuritas. Kalau gerai itu mungkin payment gateway seperti itu. Nah, yang satu lagi adalah ETF. ETF itu reksadana juga, cuma ada kalimat reksadana yang diperdagangkan melalui eh, eh, reksadana yang ditransaksikan melalui bursa. Jadi harus transaksinya via bursa. Karena harus transaksi via bursa, dia itu menutup peluang bagi bank, ya, bagi payment gateway, bagi MI untuk menawarkan sendiri gitu. Kenapa? Karena dia itu eh, harus ditransaksikan via bursa. Sementara kalau bank dia jual reksadana kan tidak perlu pasang bid offer gitu. Nah, jadi secara bisnis model sebetulnya yang lebih cocok untuk Indonesia itu bukan ETF tapi lebih ke index fund. Ya bedanya kalau indeks reksadana indeks itu kayak satu hari satu harga. Kalau ETF itu bisa bergerak live gitu. Ya tapi saya rasa konsepnya bukan situ karena eh, selling agent yang bisa push produk ini ke nasabah itu lebih banyak ada di perbankan. Nah, kalau kita mau membuat reksadana indeks, maka Bapak Ibu bisa Google POJK reksadana terproteksi, penjaminan, dan indeks. Nah, itu diatur di POJK nomor 48 tahun 2015, yang setahu saya sampai sekarang masih belum ada perubahan.
Nah, kalau bagian reksadana indeks tersebut kita baca, itu ada 3 poin penting. 80, 80, 120, dan tracking error. Nah, 80 itu, 80 yang pertama itu mengacu kepada 80% anggota. Jadi di Juni 2025, ada 960 saham di Bursa Efek Indonesia. Eh, Kalau misalnya saya buat reksadana indeks atau ETF yang berbasis indeks IHSG, maka saya wajib memiliki 80% anggota. Nah, kalau anggotanya total ada 960, berarti saya harus membeli 768 saham. Can you imagine 768 saham itu seperti apa? Saya yakin, eh, bahkan saya minta misalnya Bapak Ibu sebutkan kode kode saham ya. LQ45 aja saya nggak yakin Anda hafal. Jadi kemampuan manusia, atau mungkin investor lah ya untuk mengingat kode-kode saham itu mungkin cuma terbatas di layar di komputer di depan dia. Ada yang pasang layarnya canggih, ada beberapa ya, tapi bisa berapa sih saham-saham di situ? Nah, ini harus membeli hingga 768 saham. Eh, saya sih tidak yakin eh, baik investor profesional maupun institusi bisa melakukan itu. Kenapa? Karena too much. Ya, terlalu banyak. Nah, jadi itu tantangan pertama. Nah, tantangan kedua adalah yang 80-120 ini mengacu kepada bobot. Jadi 960 saham itu, semua saham itu bobotnya tidak sama. Eh, Kalau di bursa itu menggunakan istilah free float adjusted market caps. Jadi market caps itu adalah harga saham dikali total lembar saham. Masalahnya dari total lembar saham ada yang dimiliki oleh investor pengendali, contoh kayak BCA, mungkin sekitar 55% yang punya itu grupnya Pak Hartono di grup Jarum PT Dwi Muria. Itu kan dia nggak jual saham ya. Nah, yang ditransaksikan itu berarti ya sisa 45%-nya. Nah, 45% tersebut disebut dengan free float. Jadi lembar saham dikali harga saham dikali dengan free float. Nah, kemudian untuk mencegah supaya tidak ada konsentrasi di satu saham yang terlalu tinggi, bursa dia membuat aturan. Kalau kayak IHSG dibatasi maksimal 9%, LQ45, IDX 30, Seri Kahati dibatasi maksimal 15%. Nah, jadi eh, dia sudah ada market caps dikali free float, ada adjustment lagi terhadap bobot yang maksimal 9% itu. Terakhir kali saya tanya bursa sih katanya bobot 9% itu di-adjust tiap 6 bulan sekali, tapi sepertinya kalau ada IPO dia akan adjust juga gitu. Nah, informasi mengenai bobot saham dalam suatu indeks, saham apa, bobotnya berapa, Bapak Ibu bisa masuk ke website IDX dan membaca lebih lengkap. Saya juga pernah bahas di YouTube saya yang sebelumnya, dicari aja. Nah, misalkan nih, bobot Bank BCA di dalam IHSG itu biasanya paling besar itu BCA sama BRI, 9%. Maka kalau saya buat reksadana indeks atau ETF IHSG, saya harus punya 80% dari 9% hingga 120% dari 9%. Kalau kita kalikan 7,2 sampai 10,8%. Ya, jadi bobotnya nggak mungkin sama. Nah, dia punya batasan itu oleh bursa plus minus 20%. Nah, kalau misalnya saya punya dan kurang dari 7,2% atau lebih dari 10,8%, maka itu adalah pelanggaran terhadap peraturan OJK. Jadi kalau saya nggak punya sama sekali, selama 700-an, 768 saham ini sudah saya penuhi ya, ya udah nggak masalah. Tapi kalau misalnya saya punya, maka harus di kisaran bobot seperti tadi. Nah, berikutnya adalah tracking error. Nah, kalau kita membuat reksadana indeks atau ETF yang berbasis indeks, itu kan reksadana yang tujuannya mengikuti atau mengacu kepada suatu indeks acuan. Nah, untuk itu ada semacam ukuran selisih antara reksadana indeks sama indeks acuannya. Itu disebut dengan tracking error gitu. Jadi tracking error itu eh, kalau misalnya kita sebut 2%, maka toleransi antara reksadana indeks sama indeks acuan itu adalah 2%. Ya. Nah, eh, angkanya diatur nggak? Enggak. Bahkan tidak dicantumkan dalam prospektus maupun KIK juga. Jadi kamu mau 2%, 3%, 4% silakan. Mau 2% per hari, 2% bulanan, atau 2% tahunan, bebas. Itu nggak diatur.
Nah, tapi kalau seandainya manajer investasi menetapkan 3% dan tahunan, maka selisih antara reksadana indeks dengan ETF-nya itu, kalau perlu, itu jangan lebih dari 3% dalam periode 1 tahun. Kalau lebih, maka perlu dievaluasi, karena lebih itu bisa dua kemungkinan. Lebih dan menang, lebih, tapi lebih dan kalah gitu. Jadi plus minus 3% itu batasan yang ditetapkan oleh manajer investasi. Nah, karena tidak diatur dalam peraturan OJK, itu misalkan nih MI menetapkan 3%, ternyata actualnya selisihnya 4. Itu bukan pelanggaran OJK. Kenapa? Karena kalau yang di dua nomor awal tuh itu dicatat oleh Bank Kasedian. Oh, indeksnya misalnya ADX 30, 80% berarti 24. Kalau sahamnya cuma 22, kita dikirim surat, kamu melanggar aturan. Nah, kemudian bobot Bank BCA misalnya, bobot aslinya 9%. Saya bobotnya 6%, dikirimin surat juga. Tapi kalau tracking error itu tidak, ya. Kenapa? Karena Bank Kastedian tidak mengawasi tentang pelaksanaan tracking error ini. Ini lebih ke pengukuran kinerja aja. Nah, kalau kita terapkan ya, menggunakan kondisi pasar modal Indonesia, tantangan paling besarnya itu adalah membeli 768 saham. Eh, saya coba olah data dari IDX. Saya ambil data harian saham dari 2 sampai 19 Juni. Saya download gitu ya. Kemudian saya upload, saya minta tolong dibantu AI, ChatGPT. Dari 768 dari 960 saham selama 2 sampai 19 Juni itu kan bisa berubah ya. Misalnya ada yang IPO tambah lagi dan seterusnya. Ternyata ada 138 saham yang rata-rata transaksi hariannya kurang dari 10 lot gitu. Jadi kalau misalnya 960 saya kurangi 138 tinggal 822. Nah, ini harus dikeluarkan. Kenapa? Bayangkan saya membuat reksadana, kemudian ada nasabah subscribe. Saya pakai uang itu beli saham. Nah, saham yang mau beli kurang dari 10 lot gitu. Atau sebaliknya, ini sudah ada reksadana, ada AUM, ada dana kelolaan, nasabah tarik uangnya. Kan saya harus jual saham untuk bayar ke nasabah. Pas saya mau jual transaksinya cuma 10 lot. Itu eh, nyangkut itu pasti. Nggak memungkinkan. Ya, itu tantangan terbesar gitu. Nah, kemudian nggak cuma yang 10 lot aja nih. Dari 822 saham, itu ternyata ada 42 saham yang di dalam IHSG-nya nggak ada bobot gitu. Nah, nggak ada bobot tuh maksudnya di sistemnya IHSG, dia tuh ada nih saham BCA, lembar untuk perhitungan indeksnya itu berapa lembar, dikalikan dengan harga, dapatlah free float adjusted market caps gitu. Nah, ada 42 saham yang nggak ada eh, jumlah lembar sahamnya dipakai untuk menghitung indeks. Biasanya dua kemungkinan. Satu, itu perusahaan yang bermasalah, atau dua, perusahaan baru IPO. Jadi mungkin dia ada masa jeda beberapa hari sebelum masuk dalam perhitungan indeks. Nah, eh, terus terang saya nggak tahu pertimbangannya apa. Dari 42 itu saya coba munculkan kurang lebih seperti ini. Ada Lucy, ada Clean, ada Rans, ada Idea, ada Udang, MGLV, PPGL, IPAK, LV, Chip gitu. To be honest, saya bahkan tidak tahu perusahaan ini eksis gitu. Eh, Maaf ya, mungkin saya punya pemahaman terbatas, tapi ini kode saham, ya mungkin saya sesekali dua kali pernah dengar. Tapi eh, bobot sahamnya bahkan nggak ada. Nah, jadi kalau setelah dikurangi yang transaksinya kurang dari 10 lot, dikurangi lagi sama yang eh, tidak ada bobotnya dalam IHSG, itu sisa 780 saham. Ya. Nah, masih di atas limit dong, kan saya harus membeli 768. Tapi kan masa saya reksadana beli saham yang rata-rata transaksinya cuma oke lah nggak 10 lot tapi misalnya 15 lot gitu. Kalau nasabah yang redeem subscribe dalam jumlah besar bagaimana? Kalau saya pasang 10 lot, 10 lot itu kalau harganya 100 itu cuma 10 lot itu kan berarti 1000 lembar. 1000 lembar kali 100 itu cuma 100.000 gitu. Kalau kalau harga sahamnya misalnya 1000, ya lebih besar. 110.000 lebih besar lagi. Tapi kebanyakan saham-saham itu kan mungkin harganya ratusan sampai 1000 2000. Eh, jadi untuk amannya saya naikin harga rata-rata transaksi hariannya di atas 1000 lot. Nah, begitu saya pakai 1000 lot,
saham yang bisa saya beli tinggal 681. Bahkan untuk memenuhi minimal 80% anggota aja udah nggak bisa. Gitu. Nah, oke lah, katakan tetap saya paksakan nih, tetap saya buat. Kemudian asumsinya kan gini, ya karena kamu nggak bikin, makanya itu nggak ada transaksi. Kalau dibikin kan berarti ada likuiditas. Orang kan bisa bilang seperti itu. Nah, eh, katakan tetap saya paksakan, saya bentuk 768 saham. Saya tidak peduli apakah satu hari itu transaksinya ada 10 lot atau 1000 lot, pokoknya namanya 768 masuk saya beli. Nah, kalau eh, kita mau beli, berapa jumlah lot yang harus kita beli gitu ya. Nah, untuk 10 besar saham berdasarkan bobot IHSG di 19 Juni seperti ini. Ada BCA, BRI, Bank Mandiri, Bayan, Telkom, Aman, Brand, DSSA, TPE, dan ASI. Dari 2,8% sampai dengan 8,57%. Nah, kalau Bank BCA 8,5784% yang paling besar, reksadana indeks saya atau ETF-nya ada 100 miliar. Berarti kan saya harus membeli 8,5 miliar. Ya, 8578. Nah, harga pada tanggal 19 Juni itu 8775. Berarti kalau saya mau dapat 8,578 M, saya harus membeli 977.593 lembar. Nah, satu lot kan 100. Jadi saya belinya 977.600 lembar atau 9.776 lot. Kalau nggak salah kemarin saya baca lotnya mau diturunin ya jadi 10 lembar. Ya kalau gitu tinggal tinggal tambahin 01 lagi kan. Nah, ini berlaku untuk Bank BRI, Bank Mandiri dan seterusnya. Ya. Nah, kalau top 10 sih gampang. Tapi kalau misalnya yang sudah urutan ratusan gimana? Kita kan harus membeli 768 saham. Contoh misalnya, eh, ini saya coba scroll-scroll ke bawah. Ini saya bantu pakai ChatGPT. Itu nomor 548 sampai 558, bobotnya itu sudah 0,00 loh ya. 0,032%, 31% gitu. Nah, contoh misalnya Warm Finance di urutan 554 yang ada di sini, itu bobotnya 0,0031%. Kalau katakan saya kelola reksadana 100 M, maka saya kalau kalikan 0,0031% itu adalah 3,1 juta. 3.100.000. Harga pada saat saya buat materi ini 342. Jadi setara 9.150 lembar atau 92 lot. Nah, ini di urutan 500. Tapi kalau kamu terus sampai urutan 600, 700, bisa-bisa sahamnya kurang dari satu lot gitu. Nah, itu menjadi problem. Ya, ini pun dengan asumsi kamu bisa himpun dana 100 miliar. Saya harus jujur Bapak Ibu, jualan reksadana apalagi berbasis saham itu cukup sulit. Karena nasabah mungkin merasa kalau dia mau beli boleh sahamnya langsung gitu. Kalau misalnya dia mau beli reksadana, itu memang harus perlu ada edukasi daripada kliennya. Tapi kalau dia misalnya sudah bisa baca market, bisa analisis, cenderung orang untuk membeli sendiri. Tapi it's okay, ya. Ada orang yang seperti itu, tapi ada juga sih segmen market yang tetap pengen ada advice dari marketingnya. Nah, sehingga mengumpulkan 100 miliar itu tidak gampang. Eh, kalau kalau kecuali dan sekarang kan kondisi marketnya IHSG-nya juga lagi berat gitu ya. Sehingga eh, kalaupun jualan lewat bank atau apa, butuh waktu untuk mengumpulkan dana kelolaan. Nah, kalau misalnya dananya cuma 100 miliar, kalau misalnya cuma 50 miliar, bagaimana? Itu jumlah lotnya hitungnya makin susah tuh. Nah, dan karena jumlah lotnya makin susah, eh, saham yang saya beli pun saya tidak yakin kalau pas orang mau redeem, saya bisa jual dapat uangnya untuk bayar redemption. Nah, kemudian banyak juga saham-saham yang kena notasi khusus. Laporan keuangannya terlambat lah, kemudian ada gugatan hukum lah, rugi 3 tahun berturut-turut lah. Itu kan sekarang notasi khusus ada banyak banget gitu ya. Nah, jadi dari saham yang sudah ada aja saya yakin jumlahnya akan berkurang. Nah, untuk itu kalau mau membuat reksadana indeks IHSG, to be honest, itu uh, hampir mission impossible di Indonesia. Bukan karena fee-nya kecil. Kita mau kerjakan dengan fee kecil pun belum tentu bisa kita kerjakan. Kecuali dia ngomong 1T gitu misalnya. Wah, kalau 1T boleh dong kita cari gitu. Tapi kalau misalnya
Ya, 100 miliar, 200 miliar. Eh, Sorry, kalau mau membeli saham dengan urutan 500, 600, 700 itu, saya tidak yakin ada volume yang cukup. Nah, untuk itu berusaha menurut saya sudah tepat. Jadi dia buat LQ45, IDX 30, IDX 80. Oke Pak, LQ45, IDX 30 itu kalah Pak sama IHSG. Jauh lagi kan, 44% sama 4%. Nah, hal ini karena ada pertimbangan-pertimbangan fundamental. Sementara sekarang itu kenaikan harga saham ini tidak hanya saham value yang naik, tidak hanya saham perusahaan yang untung yang naik, perusahaan yang rugi naiknya juga bisa berlipat-lipat gitu. Entah karena uh, market beranggapan dia punya potensi, bisa juga kadang-kadang di corner oleh sekelompok investor tertentu, banyaklah alasan gitu ya. Nah sehingga kalau IHSG kan semua saham. Ada saham yang kalau di atas kertas, kalau institusi bilang, wah kalau saya pakai acuan nih, price book value nggak boleh lebih dari 5 kali, PI nggak boleh lebih dari misalnya 30 kali, nggak masuk gitu. Karena saham-saham yang lain itu PI-nya sudah 70 kali, 80 kali, ratusan kali, bahkan ada yang minus. Price book value juga tidak masuk akal juga gitu. Jadi eh, ada saham-saham yang menggerakkan market yang kalau kita beli dengan metode investasi yang konvensional ya, itu tidak masuk dalam portofolio. Nah, saya lihat juga bursa menyadari itu, makanya dia buat variasi. Ada IDX 80 yang sahamnya lebih banyak. Kemudian yang LQ45, IDX 30, IDX 80, dibikin lagi ada versi grow, versi value, versi dividen gitu. Nah, jadi daripada kita berpegang pada satu indeks dan bisa menang bisa kalah, bursa itu menyediakan banyak indeks. Jadi MI bisa menentukan apakah dia mau menggunakan indeks tersebut atau tidak. Nah, S&P 500 kan teori bahwa investasi ke reksadana indeks itu kan datang dari Amerika. Belilah saham S&P 500, indeks S&P 500. Warren Buffett juga katakan hal yang sama. Kalau kamu nggak ngerti, udah eh, beli aja indeks S&P 500. S&P 500 itu bukan IHSG. S&P 500 itu kayak LQ45 kalau di sana. Kenapa? Karena jumlah saham yang ada di Amerika tuh mungkin bangsa 8.000 sampai 9.000. Oh sorry, 2.000-an gitu ya. Eh, jadi kalau S&P 500 itu dia pilih 500 dari 2.000-an. Dan karena uang-uang yang ada di investor institusi dunia semua ngumpul di Amerika, mereka punya eh, volume transaksi yang jauh lebih besar. Sehingga eh, hal tersebut dimungkinkan. Ya, kalau di Indonesia, sorry to say, kita punya market memang investornya bertambah, tapi not deep enough. Jadi kurang kurang dalam. Jumlah investornya kurang banyak sehingga saham-saham yang medium small cap itu masih kurang dapat perhatian. Nah, sehingga likuiditasnya kurang. Nah, kalau kita lihat lagi, kenapa LQ45 bisa kalah dengan IHSG? Ini per 19 Juni ya, saya ambil top 15 IHSG, top 15 LQ45. Nah, kalau IHSG urutannya BCA, Bank BRI, Mandiri, Bayan, Telkom, Aman, Brand. Kalau di LQ45, BRI, BCA, Mandiri, Telkom, Aman. Ya, dia nggak ada Bayan. Kenapa? Karena Bayan itu dia punya free float kecil. Jadi kalau LQ45 kan dia kalau lihat free floatnya sedikit, biasanya nilainya lebih lebih sedikit. Nah, kemudian dia juga tidak ada brand, ya. Brand ini mungkin nggak masuk karena pertimbangan fundamental dan sebagainya. Tapi adanya BRPT. Nah, kalau kita di IHSG ada SMMA, ada DCII, ya ada DSSA. Sementara di LQ45 nggak ada. Nah, perbedaan antara top 15 dengan bobotnya itulah yang menyebabkan kadang-kadang LQ45 menang, kadang-kadang dia kalah. Yang di mana pada waktu itu ada pertanyaan, memang benar untuk 5 tahun terakhir per Juni 2015, 2025, itu LQ45 kalah sama IHSG. Seperti itu. Nah, eh, ya kalau saya lihat sih, memang kalau IHSG kan ya hitung aja. Dia nggak ada, ini mau saham gorengan kayak, saham rebusan kayak, saham microwave-an kayak gitu. Itu semua dia masuk. Kalau LQ45 itu ada seleksi, misalnya P/E ratio, ada harus menghasilkan laba. Kemudian kalau misalnya valuasinya terlalu tinggi walaupun laba, mungkin juga tidak masuk.
Dan karena itu memang secara tradisional sangat terkonsentrasi pada perbankan. Sementara kalau perbankan di IHSG itu BCA, BRI 8,5, 83, ditambah Bank Mandiri 6, ditambah Bank BNI. BNI 2%. 8, 8, 16 tambah 6, 24, 24 tambah 2, 26. Ya, mungkin 27, 28%. Sementara kalau di LQ45, BRI BCA aja sudah hampir 30. Ditambah Mandiri sudah 41. Sudah 40 lah. Ditambah dengan BNI, ya sudah 44, 45%. Jadi saham-saham indeks saham yang ada itu memang cukup terkonsentrasi pada sektor perbankan. Sementara kalau di IHSG dia lebih terbagi luas. Nah, ketika kenaikan harga itu ada di sektor selain perbankan, umumnya LQ45 akan ketinggalan. Sebaliknya kalau bank lagi naik, nah kenaikannya bisa di atas IHSG. Eh, Nah, kalau saham yang naik sekarang kan kalau kita lihat tuh saham konglomerasi. Ada konglomerasinya Pak PP, ada juga konglomerasi daripada Pak Antoni Salim gitu. Eh, ya memang itu juga sih dinamika yang ada. Makanya sebagai manajer investasi, memang mereka mesti pintar-pintar dalam mengatur portfolio supaya performanya dalam jangka panjang bisa mengalahkan IHSG. Tidak mudah ya, tapi mudah-mudahan semakin banyak reksadana fund manager di Indonesia yang kelolaan produknya bisa lebih bagus dibandingkan IHSG. Nah, demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.